Om Swastiastu, Om Pamikiran Astu Namo Siddham, Om Siddhirastu Tat Astu Swam, Om Anubhadra Kartawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang terhormat Bapak dosen pembina, umat sedharma yang berbahagia, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Angayu bagian yang aturkan kehadapan ide sang dewasa atas asuh kartawan anugerahnya, kita dapat berkumpul kembali di tempat ini guna mendengarkan dharma wacana yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya atas nama Imade Raditya Witama, asal Desa Lupakarya, Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Di sini saya selaku mahasiswa Staf Dharma Sentana, Sulawesi Tengah. Umat sedharma yang berbahagia, dalam agama Hindu, kehidupan manusia dibagi berdasarkan jenjang-jenjang kehidupan yang akan kita lalui. Dengan tingkat-tingkatan ini disebut dengan catur asrama. Catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan kata asrama. Catur di sini berarti 4 dan kata asrama berarti jenjang kehidupan. Catur asrama adalah 4 tingkatan atau jenjang kehidupan manusia, yang antara lain yang pertama brahmacari, yaitu masa di mana masa menuntut ilmu atau masa berpendidikan. Yang kedua ada grahasta, di mana manusia melewati masa perkawinan atau masa berumah tangga. Yang ketiga ada vanaprastha, yaitu masa mengasihkan diri. Yang keempat ada biksuka, yaitu masa di mana kita telah meninggalkan ikatan keduniawian. Umat sedharma yang berbahagia, pada jenjang kehidupan, yaitu pada masa brahmacari atau masa menuntut ilmu, adalah masa di mana kita manusia memasuki masa remaja, di mana pada masa remaja ini banyak menemukan hal-hal yang baru, dan pada masa remaja ini terjadi proses awal pematangan organ reproduksi dan mental manusia. Dalam tahapan ini berlangsung penuh dengan konflik, sehingga berpotensi untuk terjadinya disharmoni dalam hubungan interpersonal pada remaja. Masa remaja akan terjadi perubahan fisik dan psikis manusia. Karena itu, kita sebagai remaja mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menjerumuskan atau yang merugikan diri sendiri, dan bahkan bisa merugikan orang lain. Tidak sedikit remaja yang terpengaruh atau kecanduan pada minuman keras, narkoba, dan bahkan terjangkit pada penyakit HIV dan perilaku negatif lainnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah dharma wacana yang berjudul pengendalian diri pada masa brahmacari. Umat sedharma yang berbahagia, dari kutipan Weda dijelaskan bahwa kewajiban manusia yang utama dan pertama adalah menuntut ilmu atau belajar dan berpendidikan. Pelajaran dan pendidikan akan membangun kemampuan berpikir untuk memilah antara dharma atau perbuatan yang baik dan adharma atau perbuatan yang buruk, sehingga manusia dapat mencapai kesempurnaan hidupnya. Di saat seorang berada pada masa brahmacari atau masa menuntut ilmu, hatinya itu harus lebih terdorong untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya,
yang sesuai dengan slogan masa muda adalah masa belajar dan berjuang. Bukannya masa muda itu digunakan untuk berpura-pura dan bersenang-senang. Seperti pepatah mengatakan, para pemuda merupakan tulang punggung suatu negara. Setiap orang hendaknya berusaha untuk dapat melewati masa brahmacari ini dengan mencapai sasaran atau cita-citanya. Dalam inti sastra dikatakan, musuh orang dalam menuntut ilmu ada 6. Dan ingatlah, kelalaian ini adalah cacat yang besar. Kebiasaan melakukan hal-hal yang buruk, penyakit atau kelemahan badan. Anak muda yang gila dengan asmara, kurang usaha yang terus-menerus, berzina, dan berjudi. Umat sedharma yang berbahagia. Perilaku remaja pada masa brahmacari atau masa menuntut ilmu cenderung mendekati perilaku yang negatif. Tidak memungkiri, karena begitu berkembangnya era globalisasi, gaya hidup, dan perilaku remaja pada saat ini. Dalam sebuah pergaulan remaja Indonesia sudah tercampur pada gaya pergaulan budaya luar. Alhasil banyak kebudayaan Indonesia tidak menjadi tradisi di kalangan remaja kita. Contohnya, pada zaman sekarang banyak remaja yang berpacaran di depan umum dan bahkan mereka bermesraan di depan umum. Akan tetapi, sebuah pergaulan bisa dihindari jika individu tersebut memiliki kekuatan iman dan ketakwaan pada dirinya, agar tidak menyalahgunakan pergaulan yang sekarang sedang merajalela di kalangan remaja. Dan dari perilaku manusia pun bisa menjadi sebuah dampak kejahatan di dunia ini. Tanpa kita sadari, kita sudah membuka celah atau peluang kejahatan di dunia ini karena kesalahan kita dalam pergaulan. Namun, tidak semua remaja melakukan pergaulan negatif. Ada juga remaja yang mengetahui pergaulan yang begitu luas, akan tetapi ia tidak melakukan dan tidak dicontohkan dalam kehidupannya. Faktor utama kesalahan dari pergaulan remaja itu berawal dari lingkungan sekitar di mana ia bergaul. Maka dari itu, kita sebagai remaja, khususnya kita sebagai remaja Hindu yang masih berada dalam masa brahmacari, yaitu masa di mana kita menuntut ilmu, sebaiknya kita mengendalikan keinginan atau hawa nafsu kita dan dapat memilah dan memilih lingkungan interaksi dan memilih teman ketika kita bergaul, serta selalu berada dalam ajaran Dharma. Umat sedharma yang berbahagia, mungkin sekian pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata saya salah, mohon dimaafkan. Karena kita tahu bahwa dunia ini tidak ada manusia yang sesempurna itu. Akhir kata yang mengucapkan para musafir. Om Santi, Santi, Santi. Susma.